Shalom. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di program 5 menit yang memberkati, kita akan mendengarkan isi hati Tuhan dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yoel pasal kedua, ayatnya yang ke-11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang boleh dapat menahannya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana yang pertama saudara, Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Jadi Tuhan tidak sembarangan berbicara saudara. Nah, untuk itu saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan 24 jam saudara. Di mana kita firman-Nya katakan di ayat lain berkata, tetapi sudah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Untuk itu saudara, di dalam setiap hari, di mana di kantor, bangun pagi, bahkan kita bekerja, kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu terjadi saudara. Amin. Yang kedua saudara, di mana dikatakan pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Wow, ya kalau saudara hari-hari ini sudah baca firman, yes itu baik. Tapi Alkitab katakan pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Yaitu orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Apa contohnya orang yang melakukan firman Tuhan? Salah satunya saudara, saya mau angkat dari kesaksian pribadi saya, yaitu mengasihi dan mengampuni saudara. Mengampuni. Saya ada satu kesaksian di mana saya pernah benci dengan papa saya. Di mana saya belum pernah ketemu papa saya seumur hidup saya saudara. Di umur saya yang ke 16 ke 18 tahun, di SMA itu kelas 2, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saudara, dulu sebelum saya menerima Tuhan Yesus, saya bilang sama diri saya bilang, di mana mama saya suka bilang, papamu sudah mati di laut, gitu ya, sudah meninggal. Lalu saya bilang gini sama dalam diri saya benci sekali. Saya bilang, saya benci dengan papa saya. Lalu singkat cerita, ketika dalam perjalanan kerohanian saya saudara, saya mulai bisa dulu belum mengerti tentang pengampunan. Satu kali dalam satu ibadah di keluarga kumpul didoakan, saya cuma berdiam, tiba-tiba WL-nya turun ke bawah, lalu dia doain saya saudara. Lalu saya di situ saya menangis. Kenapa? Karena hanya saya sendiri, saya tidak ada keluarga, karena keluarga saya tidak mengenal kasih Tuhan. Singkat cerita saudara, saya datang di mana mama papa saya pacaran di satu gereja. Lalu saya cari datanya semua, puji Tuhan ketemu saudara, tapi hanya marganya saja. Nah akhirnya saudara, di mana singkat cerita ibu majelisnya telepon saya udah berapa tahun kemudian, tepatnya tahun 2003 saya ke sana, dan di tahun 2005 2 tahun kemudian saudara, sesudah saya mulai bisa mengampuni, saya bilang Tuhan, saya mau mengampuni papa saya Tuhan. Dan di tahun 2005 itu saudara, singkat cerita saya datang ke sebuah gereja. Nah di gereja itu berkumpul 15 orang. Lalu mereka bernyanyi, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Saudara, saya lahir di GBI dengan lagu-lagu yang seperti itu saya biasa saja saudara. Tapi 15 orang ini nangis semua saudara, mereka nangis semua. Lalu saya mulai buka mata saya, lalu Ibu Santoso ya, seorang ibu ini majelis ini, dia bilang gini, apa yang kamu minta dalam hidupmu katanya. Terus saya bilang, saya rindu berjumpa dengan papa saya. Lalu singkat cerita, muncullah depan saya satu sosok bapak saudara. Lalu dia tinggi besar saudara. Lalu saya gak pikir lama, lalu Ibu Santoso bilang, ini papa kamu yang selama ini kamu cari. Lalu saya mulai melangkah 2 langkah, saya pegang dia, saya peluk dia, kemana aja. Lalu dia peluk saya, dia bilang gini, ampuni saya. Kami berdua menangis, oh kemana saja. Oh, tiba-tiba 2 menit kemudian kami saling lepas berdua saudara. Dalam hati saya, lo benar gak bapak gua? Dia juga bilang, lo benar gak anak gua? Ditanya oma, ditanya om saya, ditanya semua, klop. Dia papa saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Nah saudara, saya mau cerita di mana poinnya saudara. Waktu itu di sebuah gereja itu, di mana saya mulai bisa mengampuni saudara. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita kembali di waktu akan datang saudara untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Poin pertama, mendengar suara Tuhan. Yang kedua saudara, menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.